Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendidik anak, bahwa ternyata ada beberapa hal yang memang mendidik anak itu tidak cukup dengan memberikan kasih sayang saja. Dalam proses mengembangkan anak, ada beberapa hal yang perlu difahami oleh orang tua. Mungkin di sini saya akan memberikan beberapa kebutuhan anak dan supaya bisa membiarkan anak tetapi tidak melepaskan kendalinya itu kepada anak. Yang pertama yaitu anak kita itu harus kita beri ruang agar berbeda dengan anak-anak yang lain itu boleh. Itu negatif maupun positif atau dan lainnya itu boleh. Tetapi apabila positif itu kita dukung dan apabila negatif itu kita arahkan agar dia tahu mengerti tentang negatifnya perbedaan tersebut dan kemudian bisa mengembalikan situasinya kepada yang positif. Kemudian yang kedua, anak itu boleh melakukan kesalahan karena di dalam melakukan kesalahan itu anak itu belajar tumbuh kembang dirinya. Karena apabila tidak pernah melakukan kesalahan, itu kesalahan berarti tidak ada. Nah, berarti anak itu pada dasarnya itu boleh melakukan kesalahan untuk memudahkan kita itu meluruskan agar kesalahan itu tidak terulang. Kemudian yang ketiga, anak itu boleh memiliki emosi yang negatif. Dengan hal itu, anak berarti mengenal bagaimana cara mengendalikan emosi itu rata-rata yang negatif. Tetapi dengan anak itu diperbolehkan untuk memiliki emosi negatif, kita sebagai orang tua harus memandu atau mengarahkan atau mendampingi agar emosi-emosi negatif tersebut bisa dikendalikan dengan baik. Sehingganya apa? Sehingganya anak itu dari situ anak itu belajar bagaimana cara mengendalikan diri di dalam menguasai emosinya tersebut. Kemudian anak itu boleh menginginkan hal sebanyak-banyaknya atau biasanya disebut orang tuh hawa, rakus. Tapi dengan memiliki keinginan lebih tersebut, anak tersebut kita ajari, kita bimbing, kita dampingi agar bisa mengerti bahwa keperluan itu ya secukupnya saja. Mungkin di depan meja itu ada 10 makanan yang mau dimakan semua, tapi perut itu tidak cukup. Oleh sebab itu boleh, itu berarti ada perkembangan. Tetapi kita sebagai orang tua hanya mengarahkan bahwa sebenarnya kita cukup mau makan atau cukup menginginkan beberapa hal yang dibutuhkan saja. Jadi dari sini anak-anak itu belajar bagaimana mengendalikan atau mensyukuri apa yang dia butuhkan saja. Keinginan biasanya lebih banyak daripada kebutuhan. Bahwa merasa cukup itu jauh lebih baik daripada mempunyai keinginan yang berlebih tapi tidak manfaat. Yang kelima, anak itu boleh mengatakan tidak. Boleh mengadakan kontroversi dengan orang tuanya atau tidak sependapat. Berikan ruang agar anak itu bisa mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan alasannya kenapa tidak sependapat dengan orang tuanya. Nah, setelah itu berarti anak itu bisa mengungkapkan isi hatinya. Nah, tetapi orang tua itu tetap sebagai bos lah di dalam rumah tangga. Dan diberi pengertian bahwa apa yang diperselisihkan itu tidak baik. Tetapi apabila orang tua ada salah dan ternyata anak itu lebih baik pendapatnya, ya kita harus berbesar hati, berbangga hati, berarti anak kita sudah lebih dewasa dari apa yang kita perkirakan. Sebagai penutup bahwa ini berdasarkan
keterangan ahli dan menuangkan pengertian ini terhadap orang tua agar orang tua tidak egois, orang tua tidak mau menang sendiri, agar orang tua tidak diktator terhadap anak-anaknya. Maka kita harus introspeksi, menyadari bahwa orang tua itu adalah manusia biasa dan bukan malaikat. Berarti orang tua juga bisa melakukan kesalahan-kesalahan seperti halnya anak. Yang kedua, sebagai orang tua itu juga memiliki perasaan, memiliki kebutuhan, memiliki kelemahan, seperti halnya anak itu juga. Demikian tadi tips dari saya di dalam mengelola anak-anaknya agar anak-anak bisa tumbuh kembang dengan alami, tidak di dalam tekanan yang berlebihan. Karena kasih sayang itu juga perlu, tetapi tidak cukup sampai di situ. Ada beberapa komunikasi anak terhadap orang tua yang bersambung, tidak dipaksakan. Mudah-mudahan tips ini bisa memberikan masukan terhadap teman-teman semua yang memilih anak, apalagi anaknya lebih dari 2, 3, 4, atau 5. Mudah-mudahan tips ini bisa membawa manfaat dan barokah. Sebelum video ini saya akhiri, silakan tekan like, komen, dan share agar teman-teman yang lain itu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.